Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai peristiwa sejarah Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Peristiwa Fatu Mekah terjadi pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemenangan mutlak didapatkan kaum muslimin dengan merebut kembali kota Mekah. Jadi terjadinya Fatu Mekah pada awal bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin datang ke Mekah untuk menjalani ibadah umroh. Mereka juga membawa 10 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Kaum muslimin sangat antusias dengan perjalanan umroh ini. Mereka tidak sabar untuk kembali berpijak di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di kota Hudaybiyah, kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menanyakan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah. Rasulullah pun menegaskan bahwa kedatangan bersama pasukan kaum muslimin hanyalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan menyembelih hewan kurban. Namun kaum Quraisy tetap menolak kedatangan mereka dan tidak memperbolehkannya melanjutkan perjalanan. Melihat penolakan tersebut, Rasulullah akhirnya mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan Mekah. Utsman diutus untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kaum muslimin ke Mekah, namun para pimpinan Mekah tetap menolak kedatangan mereka. Karena penolakan ini, akhirnya Rasulullah mengusulkan sebuah perundingan. Mereka sepakat dan perundingan pun dilaksanakan. Rasulullah maju sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai delegasi kaum Quraisy. Perundingan yang berjalan sangat lama ini akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian tersebut adalah yang pertama, gencatan senjata antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Lalu yang kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tapi jika ada yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Lalu yang ketiga, dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani kerjasama dengan kaum muslimin dan Quraisy. Lalu yang keempat, pada tahun tersebut kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Yang kelima, perjanjian didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak. Perjanjian Hudaybiyah ini diyakini kaum muslimin sebagai langkah awal untuk kembali menguasai kota Mekah. Harapan mereka untuk menyebarkan agama Islam di sana pun kembali tumbuh. Singkat cerita, setelah 20 hari menjalankan ibadah umrah di Mekah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Semua berjalan seperti semula, sampai datang kabar dari Mekah bahwa kaum Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati. Suku Bakar, dibantu oleh kaum Quraisy Mekah, melakukan penyergapan kepada suku Khuza'ah. Bahkan mereka membunuh salah satu tokoh muslim dari suku Khuza'ah. Pelanggaran yang dilakukan itu membuat Rasulullah geram dan memutuskan untuk menyerbu kota Mekah. Kaum Quraisy yang menyadari pelanggaran tersebut akhirnya mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Abu Sufyan bahkan menemui beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun kaum muslimin tidak menghiraukannya. Karena putus asa tidak bisa melakukan diplomasi dengan kaum muslimin, Abu Sufyan pun kembali ke Madinah. Kembali ke Mekah. Rasulullah bersama pasukannya bersiap diri untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pasukan Rasulullah semakin besar, sebanyak 10.000 pasukan.
siap datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 3 dan membagi ke jalan yang berbeda. Ketika pasukan Muslim menyerbu Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Mereka tidak mampu melawan pasukan Muslim yang sebesar itu. Abu Sufyan dan pimpinan Mekah lainnya menyerah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersama pasukan Muslim pun menang dan berhasil menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Rasulullah mengampuni seluruh penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Pada 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah dibebaskan dari kaum Quraisy Mekah. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Fatu Mekah. Saat itu juga berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Setelah Ka'bah dibebaskan dari berhala, Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.